Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Amma ba'du, alhamdulillah. Siang ini hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023, gua Babe Aldo mengajak semua anggota MPR Majelis Penderitaan Rakyat untuk berdiskusi untuk memutuskan kemana arah perjuangan kita di pemilu 2024. Ya, bebas, kalian boleh menyampaikan apa saja, lalu kita akan diskusikan. Karena buat gua pribadi, Majelis Penderitaan Rakyat ini walaupun gua yang buat, tapi di sini banyak orang ya, banyak keinginan, dan kita melihat sampai hari ini capres yang terpilih itu ada 3 orang capres ya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, sama Ganjar Pranowo. Wakilnya Anies itu Muhaimin Iskandar, wakilnya Prabowo itu Gibran, wakilnya Ganjar itu Mahfud. Sebenarnya kalau dari arah perjuangan MPR dari awal yang memperhatikan masalah pandemi, kesehatan, itu kita sebenarnya nggak punya pilihan yang kita mau gitu ya, yang memperhatikan, karena sampai hari ini belum ada satupun dari capres itu yang membicarakan masalah kesehatan, itu yang paling utama ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas itu, dan ini nanti akan diupload ke YouTube ya, supaya mereka tahu juga bahwasanya arah perjuangan MPR ini nanti kemana. Karena kalau mau golput pun ya silakan, itu hak kalian ya, cuman secara organisasi MPR tetap harus berjuang. Oh, peluang kecil apapun itu tetap harus berjuang gitu. Kita nggak bisa cuman diam aja melihat arah perjuangan di 2024. Oke, sekarang gua serahin ke Leni Siregar ya, silakan bicara Len. Yang lain tolong ya, yang nggak disuruh bicara mic-nya dimatiin ya, tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja headset. Ya, senang banget kita bisa ketemu lagi di Google Meet ya kali ini untuk menentukan arah perjuangan kita sebenarnya, bukan arah pemilihan capres cawapres, tapi arah perjuangan kita berikutnya. Karena bagaimanapun mau yang terpilihnya siapapun, nanti capres cawapresnya kita akan tetap berjuang. Konsentrasi kita tetap di masalah kesehatan, di undang-undang kesehatan, di persoalan pandemi, kemudian juga ya semua yang terkait isu terkini soal kesehatan, misalnya COVID, Wolbachia gitu ya. Jadi saya harapkan kita nanti setelah rapat kali ini bisa menentukan sama-sama kompak kemana arah perjuangan kita berikutnya. Dan semua boleh bersuara apapun di sini, mau sanggahan, mau unek-unek apapun silakan sampaikan di sini. Nanti kesimpulannya kita musyawarahkan bersama. Gitu aja deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kak Maria untuk open mic, silakan ngomong Kak Maria. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus ngomong apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku harus ngomong apa? Ya nggak tahu Kak. Ini Pak Kapolnya naik ke YouTube, Kakak gimana? Nggak monitor dari awal untuk apa? Ya, jadi gini kan, rencana kita nih kan sebetulnya kan kita mau melakukan deklarasi untuk memberikan dukungan politik terhadap pencapresan 2024 ini. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita berdasar pada fakta integritas ijtima ulama. Bukan amin-aminan lagi gitu ya. Bukan amin. Iya, bukan soal amin atau 01 atau 02, 03, bukan. Nah, kenapa kita berdasar pada fakta integritas? Karena yang pertama, satu,
pada poin 7 dari 13 poin fakta integritas bahwa terdapat kalimat akan melakukan perubahan semua aturan. Nah, itu ada kata-kata itu ya. Memperbaiki atau ya seperti itu gitu kan, memperbaiki semua aturan terkait kesehatan serta pelayanan kesehatan baik pemerintah, artinya baik apakah rumah sakit atau apa maksudnya gitu ya, pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta gitu kan, selaras dengan kepentingan rakyat. Nah, kita bisa masuk di sini bahwa apa yang kita perjuangkan gitu, kita menolak WHO Treaty, kita menjaga rakyat Indonesia untuk punya kedaulatan kesehatan, kita masuk lewat pintu itu. Dan hanya ada paslon nomor 1 gitu kan, itu yang menandatangani, bukan hanya menyetujui gitu ya, tapi menandatangani, artinya bersedia masuk dalam perubahan itu supaya kepentingan kesehatan atau bahkan kedaulatan kesehatan dengan janji perubahan lewat itu tadi, perbaikan semua aturan terkait kesehatan. Kita bisa masuk lewat pintu itu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua ya, yang pertama tadi fakta integritas, yang kedua poin 7-nya. Yang ketiga adalah memang sudah waktunya bahwa gini, kita tidak bisa lagi golput ya kan. Dalam hal ini kita tidak bisa lagi golput karena betapa berharganya suara kita kalau misalnya negara ini kenapa-napa. Bahwa nanti kalau perjuangan kita akhirnya tidak bisa masuk lewat pintu apapun, karena masalah pemilihan ini bukan lagi kita bicara penokohan, bukan lagi bicara soal nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, bukan lagi itu gitu kan, tapi bagaimana kita bisa masuk dalam sebuah gerbong, ke dalam sebuah sistem untuk kita berjuang lebih dekat. Kita nggak lagi ada di jalanan, meskipun kita nanti akan turun ke jalan kalau misalnya misalnya sistem tidak bisa menerima kita dengan baik, dialog tertutup dan lain sebagainya, itu tetap menjadi salah satu cara kita gitu. Tapi semakin kita dekat ke dalam sistem, semakin kita lebih bisa menyuarakan. Nah, hanya ada paslon nomor 1 yang bisa menyediakan pintu itu. Mungkin itu dulu, Beh, sementara dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan. Siap, Kak Maria, terima kasih banyak. Ya, nanti kita akan bacakan itu fakta integritas ya. Kebetulan kita juga udah megang fakta integritas yang sudah ditandatangani ya. Sekali lagi, kalau Kak Maria tadi itu condong ke 01 ya. Cuman gua di sini, gua tahu ada orang-orang yang masih ragu dengan 01. Itu silakan, nggak ada masalah. Kalian mau, andai kata kalian merasa ya udah gua golput aja, itu nggak ada masalah gitu. Tapi secara organisasi MPR harus menentukan sikap. Itu yang paling utama. Nah, di sini sekarang ada Humam yang udah dari awal, dan juga ada Bang Fatur. Mungkin Humam dulu ya, baru Bang Fatur nih. Kita tunggu. Humam, monitor Humam. Ya, assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampaikan pendapatnya Umam tentang arah perjuangan Majelis Penderitaan Rakyat di 2024 ini. Sekali lagi ya, kita tidak berbicara partai ya, bukan untuk calon legislatif, nggak ada urusan, itu bebas kalian mau apa aja. Cuman dalam arah perjuangan Majelis Penderitaan Rakyat itu lebih ke arah presiden, capres. Karena itu yang akan menentukan nantinya apakah perjuangan kita akan terus atau berhenti. Ya, silakan Umam. Silakan Umam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebenarnya kalau mau jujur tidak memegang dari ketiga calon presiden itu, tapi Indonesia ini yang belum dicampuri kedaulatannya itu hanya bidang kesehatan, dan sekarang ini bidang kesehatan sudah diaduk-aduk oleh mereka sejak pandemi. Jadi kalau semua yang lain itu sudah dicampur aduk lah, kedaulatan kita tuh sudah dirampas sebenarnya. Nah, kesehatan sekarang dari awal COVID sudah sudah mulai diambil sama mereka dengan adanya pandemic treaty dan lain-lain. Nah, berhubungan dengan calon presiden ini, saya setuju sama kata-kata Bu Maria bahwa memang kalau saya lihat ya tracknya ini masih ada di Amin yang masih mau mengutarakan tentang kesehatan. Kita bisa baca nanti Istimewa Ulama juga, kita dan lain-lain lah. Kalau misalnya kayak debat presiden kemarin, sempat Anies juga berbicara tentang PCR.
Itu yang membuat saya akhirnya melihat ke Anies gitu ya. Tapi masih belum yakin. Tapi ada pilihan yang masih bisa dipilih. Tapi ya MPR yang saya harapkan ini tetap berjuang untuk gimana sih memegang kedaulatan kesehatan ini untuk tetap di Indonesia di tangan rakyat. Itu sih yang menjadi concern aku. Karena memang kayaknya yang kesehatan saja ini yang perlu dipertahankan. Yang lainnya sudah kecampur aduk. Terima kasih. Siap, makasih. Sama-sama Umam ya. Jadi buat semuanya juga ya, ini jejak rekam MPR ya. Kita pernah menggugat Anies Baswedan di PT UN masalah PSBB kalau nggak salah ya, atau namanya waktu itu sudah PPKM atau masih PSBB ya. Dan kita juga melihat ya rekam jejak Anies waktu masalah COVID itu juga lumayan kita memegang itu. Cuman ya itu tadi, kita dalam perjuangan kita mau mencoba mencari yang paling bisa kita lalui gitu ya. Sampai hari ini gue belum melihat ada pasangan lain yang berani bikin kontrak politik. Ini sebelum ke Bang Fatur, gue akan coba bacakan fakta integritas ya, yang Ijtima Ulama. Gue akan coba bacakan fakta integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari Ijtima Ulama dan tokoh nasional 2023 yang diselenggarakan di Aula Masjid Az-Zikra pada Sabtu 18 November 2023 bertepatan dengan 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah, yang terdiri dari 13 poin untuk dilaksanakan oleh pasangan Amin jika atas izin Allah SWT terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut. Sebelum gue masuk ke poinnya, gue cuma mau ngasih tahu sama kalian, alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat itu masuk di dalam Ijtima Ulama waktu itu, dan kita diberikan kesempatan untuk berbicara. Ya, ini poin-poinnya saya bacakan. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari rongrongan sekularisme, Islamofobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. 2. Menjalankan konsisten amanat TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI. 3. Menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 PNPS 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan, dan penodaan agama, termasuk para buzzer, pengadu domba umat beragama, dan pemecah belah bangsa. 4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlak karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah, dan dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila. 6. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. 7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang, dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai
dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Nih di poin ini yang kita paling utama ya, mau memperbaiki itu. 8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak, serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Bila dibutuhkan mendatangkan tenaga kerja asing, hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri, semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan. 9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta melarang penyebaran paham Zionisme karena mengandung ajaran-ajaran apartheid yang rasis dan fasis. 10. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. 11. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan. 12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi. 13. Memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah. Kami selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden dalam pemilihan umum 2024 menyatakan memahami dan siap untuk melaksanakan pesan yang dihasilkan Ijtima Ulama dan tokoh 2023 di atas. Bogor, 16 Jumadil Ula 1445 bertepatan dengan 30 November 2023 yang bertanda tangan Anies Rashid Baswedan calon presiden, Abdul Muhaimin Iskandar calon wakil presiden. Jadi begitu guys ya. Itu tadi fakta integritasnya, dan di situ ada poin-poin yang luar biasa. Minimal dia sudah berani menandatangani untuk itu. Dan untuk arah perjuangan MPR yang kita beberapa kali melakukan aksi tapi tidak didengar, maka ini akan menjadi pegangan kita apabila kalau insya Allah pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih, maka kita berhak untuk menuntut dia bersuara apabila dia tidak menjalankan yang sudah ditandatangani. Dan alhamdulillah untuk itu kita akan mendapatkan dukungan ulama. Kenapa? Karena ini kita sebetulnya di sini mengawal fakta integritas ini. Karena siapa kita mau menuntut kan gitu. Selama ini kita nggak pernah dianggap kan gitu. Walaupun apa yang kita perjuangkan ini besar. Jadi itu fakta integritasnya. Sekarang gua kasih kesempatan Bang Fatur. Bang Fatur monitor. Siap, Be. Ya, Be. Ya, Bang Fatur ini anak MPR jarang kenal, tapi beliau sebelum terbentuknya MPR pun beliau sudah menjadi orang yang menjadi penasihat gue. Beliau yang sering turun untuk membackup gue dalam masalah hukum. Dan sampai hari ini alhamdulillah beliau jadi abang gue. Mudah-mudahan tetap jadi abang gue yang gila gitu maksudnya. Ya punya adik gila begini ya dia harus gila juga. Silakan Bang Fatur sampaikan pendapatnya masalah ini Bang Fatur. Ya, terima kasih. Abang Hilaf Fatur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Kalau aku Waalaikumsalam. istimewa ulama itu adalah menjadi patokan ya, menjadi patokan kita, akan tetapi MPR mempunyai 5 ikrar, yang dimana 5 ikrarnya itu ya coba saya ingetin juga bahwa jelas di situ MPR itu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua itu MPR itu menolak keras segala bentuk penindasan, ya kan, penjajahan segala macam ya, dan anti demokrasi. Ketiga itu MPR mengajak kepada seluruh rakyat ya Indonesia ya, dalam revolusi akhlak ya kan. Di situ jelas ya kan, hukum dan konstitusi kita menaati hal tersebut. Keempat itu MPR selalu berjuang ya kan, dan berusaha bersama rakyat. Yang kelima itu MPR berjanji dan berikrar bersama untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Jadi kalau saya berpatokan itu dulu ya kan, bahwa apakah ini mau ke 01, 02, 03, konsepnya kalau buat saya tidak seperti itu. Tapi kalau bisa, kalau insya Allah misalkan besok itu atau minggu depan itu bisa untuk ke tempatnya Anies, ya kita akan menyerahkan satu konsensus kita ya kan, konsensus MPR kepada mereka untuk memperjuangkan apa saja. Satu, undang-undang kesehatan. Kedua, omnibus law. Ketiga itu masalah pelaksanaan dari istimewa ulama. Yang keempat, bahwa MPR punya ikrar ini loh. Nah, kalau misalkan mau bersama-sama ya kita kawal, kan seperti itu. Jadi kalau saya lebih kepada bagaimana Anies ini kita berikan beban ya kan, Anies dan Muhaimin ini kita berikan beban bahwa dirimu untuk jadi presiden nggak uncang-uncang kaki, nggak memanfaatkan rakyat, tidak menggarong duit pajak dan lainnya, tapi ini loh ada beban yang harus kita kasihin. Nah, insya Allah mungkin nanti akan entah dari kaptennya, entah dari perwakilannya atau siapanya yang harus menerima ya kan konsensus MPR ini kepada pihak 01. Seperti itu kalau dari saya, karena buat saya apapun pilihan MPR itu tidak pernah membatasi pilihan kepada anggotanya, tapi itu harus beracuan kepada tujuan dan maksud seperti ikrar yang kita punya, gitu loh B. Itu aja sih kalau dari saya B. Terima kasih. Oke, makasih Bang Fatur. Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan anggota yang lain, apabila ada yang mau disampaikan silakan ya. Keberatan pun silakan, nggak ada masalah. Atau masih ada keraguan, nggak ada masalah. Ya, hanya saja dalam diskusi ini, apabila ada keraguan yang sudah terjawab, kalau masih ragu juga ya wallahu alam ya. Cuman gua nggak mau punya gerbong yang ragu dalam melangkah. Itu gua nggak suka itu. Kalau ragu jangan ikut melangkah, jangan. Gua pribadi, Babe Aldo secara pribadi tidak akan pernah berhenti berjuang walaupun dengan tidak ada peluang, walaupun dengan tidak ada kawan. Karena buat Babe Aldo berjuang ini bukan karena sesuatu yang harus dilakukan, tapi ini karena gua mencari kematian husnul khotimah. Itu alasan gua berjuang. Ada nggak ada kalian, gua tetap berjuang. Cuman gua ngajak kalian yang mau sama-sama, ayo. Silakan, yang mau ngomong silakan, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Fatur sama Pak Umam. Di situ di 13 fakta integritas itu kalau menurut saya itu sudah memenuhi kita untuk memilih. Karena di paslon yang 0203 kita pun di situ tidak ada sama sekali istilahnya itu yang bisa membackup keinginan kita, apalagi istimewa ulama, dan apalagi mereka ada dukungan ulama. Jadi dengan adanya fakta integritas itu, menurut saya itu sebenarnya udah mencakup gitu ya, mencakup terutama kalau bagi kita kan MPR kan yang lebih titik beratnya kan di masalah kesehatan. Jadi saya sendiri ya
dengan yang tadinya belum punya wawasan pandangan, insya Allah sekarang dengan adanya itu kami terbuka siap untuk mengikuti apa dari Komando Bapet. Bukan tanpa alasan, tapi karena ada alasan gitu ya. Dan bagi yang mereka masih ragu-ragu, ya seperti tadi Bapak bilang, ya tolong dipikirkan lagi. Tapi andai kata kita golput itu sangat sekali disayangkan gitu ya. Karena kalau bagaimanapun satu suara itu sangat bermanfaat sekali ya. Dari saya hanya itu aja, cuman ya andai kata nanti kita harus berjuang untuk melawan ketidakadilan atau mungkin rongrongan yang diakibatkan dari kubu 01 tidak memenuhi syarat itu, ya kita mau nggak mau harus berjuang gitu. Mungkin hanya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nanang, beliau salah satu orang tua kita di MPR yang perjuangannya juga dari awal. Terima kasih Pak Nanang. Amin. Ya, jadi memang begitu ya guys. Artinya dengan kita seperti ini, itu kita harus membulatkan suara dulu. Kalau kita nggak bulat, maka kita nggak akan bisa sama-sama turun sama-sama kayak dulu lagi. Ya, memang ini akan berat. Kemarin sempat terjadi di grup kita ya, terjadi perdebatan yang luar biasa, menyangkut diri saya juga tentang masalah WEF, World Economic Forum, yang mana Anies ada di dalamnya. Oke? Ya. Itu seolah-olah kami nggak tahu, seolah-olah para ulama nggak tahu. Cuman gue bilang aja sama kalian, kami tahu. Bahkan kami yang ngasih tahu orang-orang, ya kan? Channel gue udah hilang, ya masalah itu sampai hilang yang kemarin. Artinya kami tahu. Akan tetapi apabila kita memutuskan untuk mundur, ya yang terjadi ini apa gitu? Kalau ada jalan dari kalian, ya untuk bisa membuat kita selamat dari WEF sekarang, ayo gue terima usul itu. Tapi kalau nggak ada, gue lebih memilih mengawal fakta integritas ini untuk menjaga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari pengaruh WEF yang mereka ada di dalamnya mungkin. Ya, jadi perjuangan nggak berhenti gitu. Oke. Berikutnya, siapa lagi yang mau ngomong? Silakan. Izin, itu Tati Najib raising hand itu. Iya, makanya ini. Kak Kemi itu Tati Najib, silakan. Kak Kemi, silakan open mic Kak Kemi. Kak Kemi. Nggak monitor dia. Oke, Mustafa Arkan, silakan. Gini Be, selamat siang. Mungkin ini aja sih, kalaupun Anies agen WF, sebenarnya presiden Brazil yang dulu Bolsonaro gitu juga sih. Dia vokal ini banget gitu loh. Yang kemarin tuh kan gak percaya COVID, sampai ada berita yang mengungkap itu yang apa tuh Bolsonaro tuh rela gak makan di restoran gara-gara gak mau micin sama nonton bola. Ada beritanya itu. Kalau ibaratnya kayak harus kayak Bolsonaro gitu. Tapi mungkin harus dipertegas lagi kalau emang dia yang ini gitu kan, bisa dipercaya gitu. Iya, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Anies mempertegas lagi selain fakta integritas istimewa ulama? Ada yang lebih tegas dari ulama? Kalau ada, ayo. Nah ini saya agak pertanyaan besar kalau ulama ini. Kalau terkait yang itu kan fakta integritas, masih jadi pertanyaan besar. Nah, kalau masih pertanyaan, oke Len, silakan Len. Iya, ya bisa saja ditambahkan misalnya kalau request kita khusus misalnya ya, karena belakangan ini juga isu COVID sedang dinaikkan lagi gitu ya, padahal kita tahu yang akan dipakai juga cara-cara lama yang tidak mempan gitu ya, tidak berhasil juga melawan COVID waktu itu ya. Kemudian nyamuk Wolbachia juga gitu ya, yang sangat tidak logis gitu ya, bisa dibantah dengan logika sederhana. Jadi menurut saya bisa aja kita misalnya request keluar dari WHO gitu, keluar dari WHO, karena ini sudah
mulai ada rekayasa-rekayasa yang sangat mengganggu kedaulatan kesehatan kita. Tapi pada dasarnya di fakta integritas itu sudah bisa terejawantahkan nantinya kalau memang betul-betul dilaksanakan gitu, Be. Harapannya sih bisa komitmen ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau dari pertanyaannya Mustafa Arkan untuk mempertegas, ini udah yang paling tegas kalau menurut gue. Ada lagi yang lebih tegas. Di sini kita punya kesempatan untuk menyampaikan apa-apa yang kita mau, asal sesuai dengan hukum yang berlaku, asal sesuai dengan hak asasi manusia yang udah ada di fakta integritas. Dan kita bisa meminta bantuan kepada para ulama untuk itu. Nah, pertanyaannya, yang gue bingung ini adalah di saat ada yang ragu tentang Anies Baswedan, tapi nggak bisa ngasih jalan menghilangkan keraguan itu. Gue berharap apabila kalian meragukan, kasih jalan keluar gitu. Jangan cuman, saya masih ragu, tapi nggak ada jalan keluar. Nah, berarti kan sama aja nyuruh kita menyerah itu. Kalau ada jalan keluar, gue terima. Sementara ini, jalan keluar paling jelek dah ini. Nggak usah paling bagus. Ya, jalan keluar terjelek, peluangnya ada di sini. Kita mau ambil nggak peluang itu? Atau kita mau diam saja? Gua Halo. akan memastikan. Ya, silakan. Ini Be, mungkin untuk tambahan, mungkin Pak Fatur bisa jelasin tentang fakta integritas itu. Kalau misalnya sampai mereka tidak memenuhi fakta integritas, efek apa yang bisa kita lakukan? Apakah dari segi hukum atau hanya kita menjatuhkan salah satu paslon, terus atau apa seperti itu? Nah, soalnya kalau lihat dari tadi yang dibaca, fakta integritasnya itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan sebenarnya. Tujuan impian kita MPR ini sudah tertuang di situ. Bahkan pertanyaan Bu Leni tadi, kedaulatan kesehatan pun juga ada sebenarnya, meskipun tidak tersirat tapi tersurat. Itu Be. Jadi kira-kira kalau misalnya sampai kedaulatan fakta integritas ini tidak mereka penuhi, pegangan langkah apa yang harus kita lakukan? Itu aja Be. Oke, gue coba jawab dulu itu, Mam. Sebelum Bang Fatur masalah langkah hukumnya, gue coba jawab dulu. Nih, kita berbicara terburuk, ya, yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Andai kata mereka terpilih dan tidak menjalankan semua fakta integritas, andai kata nih. Na'udzubillah tapi ya, na'udzubillah. Ini perlu digaris bawah ini andai kata. Kita punya dasar untuk tetap bersuara. Itu paling utama. Yang kemarin selama 2020, 2021, 2022 sampai hari ini 2023 kita kemarin ke Kemenkes, kita nggak pernah dapat akses karena apa? Mereka nggak pernah berjanji itu sama kita gitu loh. Ini yang terburuk. Tapi sekarang kita dengerin jawaban Bang Farid Fatur terhadap apa yang bisa kita lakukan kepada pasangan ini andai kata mereka menang tapi nggak mau menjalankan. Begitu ya, Mam ya, pertanyaannya ya. Ya, betul. Nah, oke, siap. Silakan Bang Fatur. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang fakta integritas itu kan punyanya Majelis Ulama. Artinya, andai mereka tidak menjalankan hal tersebut, legal standingnya kita harus menjadi orang yang dikuasakan oleh Majelis Ulama untuk bisa menuntut ke pengadilan negeri. Jadi kita bisa menuntut satu tuntutan perdata terhadap fakta integritas tersebut. Yang kedua, kita bisa menuntut pidana. Pidananya apa? Dari beberapa item yang mereka tidak jalankan dan mereka mengatakan sanggup. Kalau itu tidak sama sekali mereka jalankan ya, dalam artian tidak ada ikhtiar sedikit pun, dan itu bisa kita buktikan karena siapapun yang mendalilkan itu harus membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, saya mengusulkan sebenarnya dari fakta integritas yang istimewa ulama maupun ikrar MPR
maupun perjuangan yang sudah kita jalankan seperti nyamuk Wolbachia, terus sudah gitu vaksin, terus sudah gitu pemaksaan vaksin, terus sudah gitu pandemi dan lainnya, ya udah MPR bikin konsensus. Ini loh konsensus MPR yang meliputi istimewa ulama, integritasnya, ikrar MPR, plus sama ini yang harus kalian jalankan. Ya gitu kan. Nah, itu tanda terima saja. Itu bisa untuk kita ngajukan satu class action ataupun tuntutan. Jadi usul saya adalah kita ke Anies itu ya kita kasih konsensusnya kita. Artinya secara legal standing nanti ya kita mau nuntut langsung bisa. Kita pernah loh ngasih konsensus, perwakilannya menerima ini loh, ya kan? Nah kalau kalian tidak menjalankan segala macam, ya nggak, atau tidak membalikan ke kita tanda tangan di atas materai, ya wis. Tapi kita pernah minta ini. Artinya hal yang tersebut juga di dalam konsensus tersebut termasuk istimewa ulama, kita sebagai MPR itu bisa melakukan tuntutan hukum karena legal standingnya ada di kita. Seperti itu aja. Humam Babe, yang lain terima kasih. Setuju sama Bang Fatur. Ya, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Kalau nggak ada nih, karena waktu juga. Oh ya, Kak Maria silakan. Oh, yang mau ngomong open cam raise hand ya. Ya, Safety ya. Ayo, bentar. mau pastian dulu kah? Oke, udah gua matiin. Oke. Jadi gini, kalau buat saya pribadi sih gitu ya, ini pertama gitu kan, yang tadi saya maksudkan adalah bahwa pintu masuk kita itu memang mau nggak mau paslon 01, karena 02, 03 itu tidak menjanjikan adanya perubahan semua atau perbaikan semua aturan terkait kesehatan yang selaras dengan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itulah suara kita. Misalnya kita tadi kayak si Teteh bilang, Teh Leni bilang, penolakan terhadap mandatori, terhadap vaksin ini itu, rencana pandemi, terus nyamuk Wolbachia, itu kan sebetulnya kepentingan kita bisa menyuarakan ke situ, gitu kan. Nah, sementara paslon 2, paslon 3 tidak menjanjikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena kepentingan kita terus bersuara, dalam tanda petik nih bahasanya Babe Aldo, ngebacot terus supaya misi kita dijalankan, kita perlu ruang. Nah, di Fakta Integritas itu ada janji bahwa menjamin kemerdekaan kita seluas-luasnya mengemukakan pendapat secara lisan bahkan gitu ya, dan tidak ada ancaman kriminalisasi gitu kan. Nah, terus ketiga, potensi itu juga gerakan anti korupsi, bahwa kita harus juga mengawal kepentingan rakyat nih gitu, pajak rakyat apa segala macam gitu kan, bahwa ada gerakan anti korupsi yang mana sejarah dari Anies gitu ya, pernah punya penghargaan dari KPK langsung bahwa dia steril, Pemprov Jakarta steril dari masalah korupsi. Bahkan Pemprov Jakarta itu, ini sejarah ya, ini adalah edit value, kita nggak boleh ngebuang keberhasilan orang, ini adalah edit value dan selling point yang dimiliki oleh Anies memang gitu ya, bahwa Pemprov Jakarta tuh punya lembaga sendiri sejenis KPK gitu untuk mensterilisasi potensi PNS, ASN gitu untuk melakukan tindak korupsi seperti itu. Nah, jadi kita punya ruang terbuka untuk mengatasnamakan kepentingan rakyat lewat perbaikan kesehatan gitu kan. Kita punya agenda besar gitu ya, keluar dari WHO Treaty, bahkan kemudian merubah atau menghapus atau mengganti undang-undang kesehatan, bahkan kemudian mencabut mandatori bahkan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kenapa aku tadi berpikir kita memang nggak bisa golput, mau nggak mau dari 1, 2, 3 yang paling memungkinkan gitu ya, yang paling memungkinkan itu adalah lewat pintu paslon 1, karena paslon 2, paslon 3 tidak menjanjikan itu semua. Dan gini, ini masalah pemilihan, selain kita nggak bisa golput karena nanti kita diminta hisapnya nih gitu ya, karena kita tidak ada komitmen sama sekali mencegah kerusakan, karena pemilihan ini bukan masalah memilih terbaik dari yang baik, no, nggak ada yang terbaik, tapi kita mencegah yang terburuk berkuasa. Sebetulnya itu aja gitu kan. Aku nggak mau bilang sesimpel itu, ntar gue sama-sama asam sulfat gitu ya. Jadi mencegah yang terburuk untuk tidak berkuasa. Karena kalau kita nggak, dan akhirnya kalau saya pribadi, saya udah nggak ada lagi masalah dengan figur sentris.
nggak ada lagi, meskipun selling point, added value ada pada Anies, kecerdasan dia punya, serial dari korupsi dia punya, gitu kan. Kemudian detail visi misi dia punya, gitu kan. Pengalaman memimpin setingkat Jakarta kota metropolitan dia punya, gitu kan. Terus berbagai macam penghargaan tentang moda transportasi yang diintegrasi, terus tentang political behavior dia yang dapat dari Amerika, dari Illinois University, segala macam itu tidak lagi, buat aku tidak lagi figur sentris, tidak lagi. Tapi di belakangnya nih bahwa akan ada kecurangan untuk menggagalkan Anies. Jadi dari sederetan tadi nih kita masuk lewat pintu Anies, gitu kan. Dan memenangkan Amin itu adalah ijtima ulama. Kalau memang kita berpedoman satu komando pada ulama, mau tidak mau, ya kan, seperti 2019 yang kita lakukan, mau tidak mau memang kita harus memenangkan Amin in any risk, in any kind, gitu ya, dalam berbagai bentuk pemikiran dan dalam bentuk apapun resikonya, mau nggak mau, karena kita punya kepentingan di situ. Kita memenangkan Amin bukan karena tokohnya lagi, walaupun edit value yang tadi itu dia dapat penghargaan, tapi bukan itu lagi, gitu kan. It's not about centric figure lagi, tapi bagaimana kita memenangkan Amin supaya ijtima ulama dia jalankan. Nggak harus 13-13-nya mungkin, karena bagaimanapun dia cuma punya 5 tahun, mereka punya 5 tahun, tapi minimal ada poin nomor 7 itu yang harus terus menerus kita suarakan, dan ditambah lagi kita punya kekuatan, kita bersuara. Kenapa? Karena kita nggak akan dikriminalisasi. Mungkin itu aja tambahan. Thank you. Oke, ini waktu tinggal 15 menit karena ini gratisan, ya. Tapi ini gini, mungkin ada yang lain cepetan ngomong, kalau enggak ya gua lanjut lagi nanti bikin Google Meet baru. Tian. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu aja deh terkait poin 7 ya, saya khususnya. Ini kan khususnya MPR dan umumnya yang fokus melihat dari sisi kesehatan ya. Kita banyak melihat ada beberapa oknum lah, dokter atau nakes yang ya seringkali melakukan propaganda ketakutan seperti itu nih. Nah, menyangkut dengan istimewa ulama di poin 7, yang saya khawatirkan ini ya, semoga ini nggak terjadi. Bagaimana sampai akhirnya nanti misalkan insya Allah Pak Anies dan Pak Muhaimin ini jadi gitu, tidak memakai orang-orang yang macam seperti itu aja gitu. Karena itu aja sih khawatir, karena kan ulama karena berpedoman dengan yang istilahnya sesuai profesinya lah gitu kan. Kita percaya dengan sesuai yang profesinya kan, seperti itu kan kurang lebih. Nah, itu yang saya khawatirkan itu aja buat semuanya juga. Terima kasih. Oke, itu gua jawab. Ya, itu gua jawab. Bagaimana menjamin itu? Nggak bisa. Tapi perlu diketahui bersama, kemarin selama kita perjuangan di masalah pandemi, itu ada dokter-dokter yang tidak sependapat dengan nakes-nakes yang ada sekarang. Yang bisa kita jamin adalah kalau masih mereka pakai nakes-nakes yang itu, dokter-dokter yang itu, ya kita akan melawan. Sebagaimana kita melawan kemarin. Minimal, ini gua kasih contoh. Masalah undang-undang kesehatan, Leni, Kamaria, dan beberapa anak di sini sempat gua ajak ketemu sama salah satu ulama besar, dan kita diterima. Dan beliau juga memperhatikan masalah ini. Ya, kita sebut namanya. Beliau adalah Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau punya perhatian masalah ini. Leni diterima, Bang Fatur diterima, Kamaria diterima. Betul apa enggak waktu itu? Iya, Iya, siap, betul. Betul. Ya, ada dokter-dokter lain enggak di situ? Ada. Dokter Agung Ada Sarta dari dokter lain aktivis, gitu. kemudian dari Mercy juga. Nah, artinya apa? Artinya hal ini sebetulnya sudah ada dalam ulama, sudah ada dalam pandangan ulama, dan kita bisa memperjuangkan itu. Dan ini waktunya guys kurang dikit, gue minta maaf, ini terpaksa harus gue cut. Ya, kalau memang ini disetujui, besok kita akan deklarasi. Bunyi deklarasinya itu menjalankan instruksi ijtima ulama untuk
pemilihan presiden di 2024. Kita bukan mendukung 010, bukan dalam artinya yang kosong aja, enggak. Kita punya pegangan fakta integritas Istimewa Ulama. Kita mengawal itu. Dan gue cuma minta, kalau memang kita sudah setuju ini, all out apa yang kita punya. Kita bukan dukung 01 untuk menjilat 01. Kita datang bawa amunisi buat mereka, bukan minta amunisi dari mereka. Dan kalau memang setuju, gua nunggu suara kalian. Silakan bersuara. Kalau nggak setuju, suarakan sekarang. Gua tunggu. Siap, Be. Setuju, Be. Saya sangat setuju, Be. Setuju. Setuju. Saya secara pribadi sangat setuju. Setuju. Oke. Saya Setuju. Kalau begitu, kalau gitu, Setuju, Be. Setuju. Aku lagi buat dokter ya. ya. Kalau begitu keputusannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Besok jam 16.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Brawijaya, Majelis Penderitaan Rakyat akan mendeklarasikan dukungan di pemilu 2024 dengan menjalankan instruksi Ijtima Ulama untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Izin, Be. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.